والحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi ada teman-teman yang sudah punya kitabnya, halaman 23 sambil dilihat. Judul tempat kelahiran dan wafatnya. Jadi tempat kelahiran dan wafatnya. Bismillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekkah pada hari Isnin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun Gajah, bertepatan bertepatan dengan tanggal 14 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW pada hari Isnin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi dalam umur 63 tahun. Beliau wafat di Madinah di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha dan dikuburkan di Madinah di tempat beliau wafat. Seperti disebut dalam bait ini, Mauliduhu bimakkatal amina wafatuhu bitaibatal madina wa mauliduhu bimakkatal aminal madina. Maka teman-teman di sini mauliduhu dilahirkannya Nabi di kota Mekkah, di Mekkah. Mauliduhu dilahirkannya Nabi di Mekkah, di kota Mekkah. Al-Aminah, aman sentosa. Wafatuhu bi Thaibatal Madinah, wafatuhu dan wafatnya bi Thaibata, di negeri Al-Madinah, Madinah. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Demikian. Silakan yang mau baca. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, lanjut. Ya, cuci muka dulu itu, ilernya berantakan itu. Halaman berapa? 23. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat kelahiran dan wafatnya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah pada hari Isnin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan tanggal 14 April dengan tanggal 14 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wafat pada hari Isnin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 ya Pak Ustaz? 8 Juni tahun 632 Masehi dalam umur 63 tahun. Beliau wafat di Madinah di rumah Siti Aisyah dan dikuburkan di Makkah, Madinah. Di Madinah. Ganti-ganti. Untung nggak di Yerusalem ntar lagi.
di tempat beliau wafat, seperti disebut dalam bait ini. Mauliduhu bimakkah aminah, wafatuhu bitob batal Madinah. Mauliduhu bimakkah aminah, wafatuhu bitoibatan Madinah. Dilahirkannya Nabi di kota Mekah, aman sentosa, dan wafatnya dikubur di negeri mana ada dikubur? Nggak ada dikubur kau, yang kau aja yang mau dikubur, nggak ada tulisan dikubur itu. Dan wafatnya di negeri Madinah. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Ki. Usir setan dulu, Hera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua Ki setan-setan, Hera mau belajar untuk mereka masuk ke surga Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat kelahiran dan wafatnya. Jangan telat wafatnya. Terakhir. Bernapas Ki Pak Ustadz. Ya udah lanjut. Saya ulang, tempat kelahiran dan wafatnya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah pada hari Isnin tanggal 21 bulan Rabiul Awal tahun tahun gajah yang bertepatan nggak ada yang nggak ada. Tahun gajah nggak ada yang bertepatan langsung. Tahun gajah bertepatan dengan tanggal 14 April tahun 1800. Nggak ada, mana ada kau tambah-tambahin 1800, 571. Iya, 571. Jangan terbalik bacanya. Iya, Masehi. Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Isnin tanggal 21. Mana ada 21? 12. 31. Mana ada 31? 13. Mana 13? 12. Iya. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 236 Masehi dalam umur 26. Mana ada 26? Mana ada 36? Meninggal emang Rasul 36. Ngadi-ngadi muda kali Rasulullah. 63 tahun. Astagfirullahaladzim. 63 tahun. Beliau wafat di Madinah di rumah Siti Aisyah dan dikuburkan di Madinah di tempat beliau wafat seperti disebut dalam bait ini. Tunggu. Mauliduhu bimakkatal aminah, wafatuhu bitoibata Madinah.
Mauliduhu bimakkatal amina wafatuhu bithoibatal Madinah. Dilahirkan Nabi di kota Makkah. Apa minjo? Aman Kota sentosa Makkah, Jo, itu aman Aminah. sentosa Jo. Aman sentosa tuh Jo. Ya, aman. Aman sentosa dan Wafatnya mana ada dikubur? Kau aja yang dikubur sama Ani itu, nggak ada dikubur. Kau aja yang dikubur itu sama Ani berdua itu. Wafatnya di negeri Madinah. Dan wafatnya di apa ini Ustaz? Dan di negeri Madinah, di negeri Madinah. Oh, negeri ya. Makanya kalau tadi baca ditulis di kertas, dipakai pensil gitu loh, dibariskan gitu. Di negeri Madinah. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya pamit Ustadz ya teman-teman semua. Aku lagi mau ke jelong-jelong dulu. Mau jelong-jelong. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat kelahiran dan wafatnya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin tanggal berapa ini? 12. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah bertepatan dengan tanggal 14 April tahun bertepatan tanggal 13 April 14 itu bahasa Arab itu 14 kayak gitu bukan 13. 14 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Isnin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan dengan tanggal berapa ini? 8 Juni 8 Juni tahun 632 Masehi dalam umur 63 tahun di tempat tahun beliau wafat di Madinah. Di rumah Siti Aisyah dan dikuburkan di Madinah di tempat beliau wafat seperti disebut dalam bait ini. Mauliduhu bimakkatal amina wafatuhu bithoibatal Madinah. Mauliduhu bimakkatal Aminah orang Aminah kok Aimanah. Aminah
Amina wafatuhu bi Thaibatul Madinah. Dilahirkannya Nabi di kota Mekah. Di kota Mekah. Aman sentosa. Aman sentosa. Dan wafatnya di negeri Madinah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, lanjut. Saya uzur Ustaz, nggak bisa baca. Yuk, siapa? Sudah? Tidak ada teman-teman ya. Bismillah. Dan juga ini yang perlu kita bahas, bahwa ketika dulu di pondok caranya adalah ketika di manakah kelahiran dan wafatnya Nabi, maka kita selalu kalau dites seperti itu, maka syair itu sudah ada di luar kepala. Maka nanti dia para santri biasanya langsung terbersit mauliduhu bimakkatal amina wafatuhu bitaibatal madinah mauliduhu bimakkatal amina, dilahirkannya Nabi di kota Makkah aman sentosa, wafatuhu bitaibatal madinah, dan wafatnya di negeri Madinah. Begitulah kalau sekiranya memang kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW yang aku mencintai Rasulullah, tahu seperti apa, kondisi seperti apa dari mulai lahirnya baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah kalau berkata-kata kepada orang, Rasulullah bagaimana sikapnya saat dia berkata-kata kepada orang lain. Rasulullah tidak pernah ketika berkata sama orang lain itu melengos, nggak pernah. Rasulullah ketika berkata kepada orang lain selalu Rasulullah itu bahunya, wajahnya selalu berhadapan pada orang tersebut dan menyimak pembicaraan orang tersebut. Ya, begitulah cara Rasulullah dalam beradab untuk bertata krama, untuk ngobrol, langsung berhadapan dengan orangnya. Gak pernah Rasulullah itu bahasa kalau ngobrol tuh orang di sini dia ngobrol Rasulullah, nggak pernah. Langsung berhadapan kepada wajahnya. Rasulullah dalam hal berjalannya itu seperti turun daripada bukit. Cara jalannya Rasulullah itu jalan seperti turun dari bukit. Cepat Rasulullah kalau jalan. Nggak ada tuh Rasulullah jalan lentat, nggak ada. Itu jalannya Rasulullah, tegap. Dadanya bidang, rindang, kekar Rasulullah itu. Ya. Jadi wajahnya Rasulullah itu kalau dipandang, kulit wajah Rasulullah itu selalu kalau jalan kemanapun Rasulullah itu keluar dari rumah selalu diikuti awan-awan kecil. Kenapa? Karena matahari tak sanggup untuk melihat cahaya Rasulullah karena akan kalah. Ya, karena begitu sinarnya Rasulullah beda dengan sinarnya matahari. Matahari bersinar tapi membuat silau. Sinarnya Rasulullah membuat nyaman dan semuanya yang terasa panas terik itu menjadi adem. Dihalangi oleh awan yang mengikutinya. Dan itu disaksikan mukjizatnya Nabi besar Muhammad SAW oleh diantaranya lah pembantu Khadijah. Teman-teman yang dirahmati Allah, pelajaran pentingnya adalah yuk yang ngaku menjadi umat Nabi, maka kita pelajari dari mulai kelahiran Nabi, seperti apa Nabi pada saat lahir. Banyak sirah-sirah Nabi itu menjelaskan yang luar biasa. Ya, api yang tidak pernah padam, api yang disembah oleh orang-orang bangsa Majusi. Ya, seumur hidup tidak pernah padam. Saat kelahiran Nabi itu semuanya padam. Ya, padam semua. Berhala-berhala jatuh semuanya. Ya, jadi banyak keajaiban-keajaiban di zaman posisi kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perlu kita ketahui kapan Nabi itu lahir dan kapan Nabi meninggal wafat. Nah, ini kalau ngaku sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Lalu pertanyaannya, andaikan kita saja ngefans sama satu artis. Ngefans sama satu artis ya. Mau artis dalam kota maupun luar kota. Mau dia pemain sepak bola maupun penyanyi maupun apapun dia. Sampai kita ikuti gaya-gayanya.
kalau kita offense sama artis. Maka pertanyakan sama diri kita, kalau memang kita cinta kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, mana bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW? Sejauh mana kita mengetahui lahirnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah kalau posisi di saat Rasulullah ini berbicara, seperti apa cara jalannya, seperti apa ujung rambut sampai ujung kakinya Rasulullah SAW. Nah, di situ kita harus mengetahui dan belajar dengan cara apa? Sirah nabawi. Maka kalau kita mau baik, pikiran kita mau benar teman-teman, bila kita mencintai Rasulullah, setidaknya satu rumah memiliki sirah nabawi. Ya. Karena apa? Bagaimana kita ingin mengajarkan anak-anak kalau kita sendiri tidak tahu siapakah yang harus dicontoh oleh anak kita? Harusnya kita itu kan memberitahukan dulu, nah ada seorang nabi, Masya Allah, kita lahir, kita ceritakan dari mulai kelahirannya. Ya, kita berikan dia cerita-cerita yang manusia paling mulia Nabi kita Muhammad, manusia paling agung Nabi kita Muhammad, manusia istimewa manusia Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia maka Nabi Muhammad. Itu kalau kita menghayati teman-teman, Masya Allah. Lalu kalau kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad itulah satu manusia yang menjadi satu manusia yang paling luar biasa, kenapa kita tidak ajarkan pada diri kita pribadi dan juga anak-anak kita? Padahal kita ingin sekali anak-anak kita itu berakhlakul karimah. Dan bagaimana supaya anak kita berakhlakul karimah? Lah kita sebagai orang tuanya tidak mengajarinya. Kan itu masalahnya. Tapi kita selalu mengangkat mengadahkan tangan kita. Dari mulai melek sampai tidurnya. Dari saat susah-susah lagi sibuknya. Lagi letihnya, lagi bekerjanya, menghayal. Saya ya Allah ingin sekali punya anak-anak yang bertata krama, beretika, berakhlakul karimah. Tapi tanya, emang kau pernah ngajarin dia? Gak pernah ngajarin tapi pengen anaknya berakhlakul karimah. Beleng-beleng. Iya kan? Ya Allah, saya pengen banget anak saya cinta sama Al-Quran. Lah kamunya cinta gak sama Al-Quran? Ibda binafsik. Mulailah dari diri sendiri. Ya. Maka itu yang jadi pertanyaan kita semuanya. Anda ingin memiliki anak keturunan yang hafiz dan hafizah Quran. Anda ingin memiliki anak keturunan menjadi seorang ulama, ahli fikih secara diri Anda. Anda pengen anak Anda berakhlakul karimah, tapi Anda tidak mendidiknya dengan cara akhlakul karimah. Ini kan enggak apa ya, kalau bahasa kita tuh enggak nyambung. Ya jaka sembung bawa keris, enggak nyambung, ces. Ya. Ini yang harus kita terus gaungkan teman-teman. Maka man ahabba syai'an katsura dzikruh, siapa orang yang mencintai sesuatu pasti dia sering menyebut namanya. Dari mulai tadi pagi subuh, sebelum subuh bahkan kita bangun. Ada teman-teman yang jauh sebelum subuh lagi seumpama. Sampai detik ini sudah berapa ratus, berapa ribu kita bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah man ahabba syai'an katsura dzikruh? Siapa yang mencintai sesuatu dia sering menyebutnya. Sudah berapa banyak kita bersalawat? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi kita jalan, lagi nyapu, lagi nyuci, nunggu di posisi mesin cuci. Aku kita cinta sama Allah. Sudah berapa banyak zikirnya kita dari mulai melek sampai sekarang detik ini. La ilaha illallah
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Berapa sampai detik ini lisan ini untuk berzikir sama Allah? Ya, jangan sampai kita ngomong tapi kita nggak praktekin rasa cinta kepada Allah, kepada nabinya. Sudah berapa ratus, berapa ribu dari mulai sekarang kita ini untuk bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waduh, nggak bisa di-mute ini. Ya, jadi membuktikan rasa cinta itu perlu pembuktian. Nggak cuman mulut doang, I love you. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibi. Kita ingatnya cuman ibaratnya ayang beb kita doang. Orang kan kalau lagi dimabuk cinta teman-teman, ngelihat apapun wajahnya yang terlihat karena dia lagi dimabuk cinta, betul atau tidak? Ya, ngelihat ini ingat dia lagi bengong, ingat dia lagi begini, pokoknya lagi segala hal, fi kulli hal, ingat selalu terbayang-bayang kepadanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah kita benar mencintai Rasulullah? Apakah benar kita mencintai Allah Rabbu Jalla Jalaluh? Kan gitu. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa orang yang mencintai sesuatu, pasti dia akan menjadi hambanya. Patuh, tunduk, abdi kepadanya. Karena dia cinta. Maka ketika dia mulai melek, tidur dari meleknya dia, melek dia langsung ingat sama Allah. Ya Allah, karena dia selalu ingat sama Allah. Orang tuh kalau lagi dimabuk cinta, bangun aja langsung terbersit kepada dia. Seperti kita lagi cinta sama anak, lagi sakit segala macam, bangun dia kelabakan, ingat anaknya. Ya. Dan itu yang terjadi kan? Karena dia cinta. Lalu pertanyaannya saat kita bangun, benarkah kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusyur? Benarkah kita cinta kepada Allah? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Benarkah kita cinta kepada Rasulullah? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lalu kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyak dia salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah kita seperti itu? Dilatih. Dilatih untuk belajar zikirnya dengan lisan dulu. Pembuktiannya dilatih dengan lisan dahulu. Kalau kamu memang cinta kepada Rasulullah, latih dengan lisan dulu. Makanya zikir namanya zikir lisan, mulut. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lisan, mulut, zikir lisan. Sebagai rasa tanda syukur kepada Engkau ya Allah, mulut ini masih bicara. Berapa banyak, ratusan, ribuan, jutaan, miliaran, bahkan biliunan makhluk di muka bumi ini. Dianugerahi punya mulut, punya lisan, bisa keluar suara, belum tentu dia mengeluh hanya kepadamu ya Allah. Hari ini aku bersyukur ya Allah, Kau mudahkan lisan ini untuk bisa ingat Engkau, untuk bisa menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya
Allah. Makasih ya Allah. Karena berapa banyak dari sekian ratus juta, ribu, miliar manusia, belum tentu semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Makasih Allah, Kau kasih anugerah lisan saya Muhammad Hanafi detik ini, di Qomal ini bisa mengumandangkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Makasih ya Allah. Ini karena rahmat-Mu ya Allah. Kau masih bisa menggerakkan kami semua duduk di majelis ilmu. Berapa banyak hari ini mungkin dari malamnya ada orang yang sedang terbuang umurnya, sia-sia lisannya keluar hanya untuk dalam melupakan dirimu ya Allah, lalai padamu ya Allah. Maka di sini kita merasa aku bisa bukan karena aku yang bisa, tapi Allah yang memampukan aku untuk bisa. Pada saat aku merasa begitu banyak dosa ya Allah yang telah aku lakukan, baik dosa yang kusengaja maupun yang tidak kusengaja, baik dosa yang ku ketahui maupun yang tidak ku ketahui ya Allah, lisan ini Kau mampukan untuk istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dzambin azim. Makasih ya Allah. Zikir lisan. Bukan karena Hanafinya yang bisa mengumandangkan zikir, mengumandangkan istighfar, bisa melakukan salawat. Bukan saya yang mampu, tapi Allah yang memampukan kita semua teman-teman. Maka kita posisinya tidak mampu apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Gak ada daya. Gak ada daya kita untuk melakukan satu ibadah sekalipun tanpa ada yang memampukan. Siapa? Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Wala quwata illa billah. Dan gak ada kekuatan, gak ada kemampuan untuk mengkonter kemaksiatan, larangan-larangan dari Allah, kecuali Allah yang memampukan kita untuk terhindar daripada kemaksiatan itu. Maka jangan sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sombong makanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sombong Hanafi. Kau masih banyak hafalanmu dari pondok sampai detik ini. Kau ngulang, kau ngajar, bahkan kau bisa menulis karyamu. Anwiruz Zalam. Bukan karena hebatnya kamu Hanafi, tapi itu karena rahmatnya Allah. Bahkan kamu pun masuk surga kata Rasulullah, bukan karena amalanmu. Dibandingkan dosa dan amalanmu, lebih banyak dosa-dosamu. Tapi kita semua kata Rasulullah masuk surga karena rahmatnya Allah. Termasuk engkau ya Rasulullah. Ya, termasuk aku masuk surga karena kasih sayangnya Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Maka jangan sombong ketika kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Karena Allah yang memampukanmu untuk lisan berkumandang itu.
Jangan merasa jumawa. Detik ini Allah cabut urat di belakang lehermu, linglung kau Hanafi. Hafalan-hafalanmu habis. Jangan sombong. Apa yang kita sombongkan teman-teman? Semua la ilaha illallah. Kalau kata Syekh Salim bin Samir dalam kitab Safinatun Najah, dikatakan la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tak ada yang pantas untuk disembah, untuk disandarkan, untuk dituju dalam keadaan situasi apapun kecuali Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Lalu apa yang membuat kamu harus sombong? Sesuatu yang datang dari hati akan masuk ke dalam hati. Tapi kalau sesuatu yang datang karena ego, kesombongan, maka dia akan masuk, habis itu keluar, masuk kanan, keluar kiri. Mari berdakwah mengikuti sesuai anjuran dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang masih menuhankan akal kita, masih menuhankan ilmu kita, masih menuhankan fisik kita. Kita masih belum sungguh-sungguh menuhankan Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Menuhankan fisik yang terbatas, menuhankan akal yang terbatas, menuhankan ilmu kita yang terbatas. Wajar segala sesuatunya datangnya penuh dengan keterbatasan. Tapi kalau datangnya dari Allah Rabbul Jalla Jalaluh yang tak terbatas, akan masuk ke dalam ruhani yang di situ tak terbatas dengan apapun. Dia akan mendatangkan kedamaian, ketenangan. Maka zikir lisan, awali dengan zikir yang namanya lisan, mulut. Lalu nanti menjadi zikir akli, zikir qalbi dahulu. Apa itu zikir qalbi? Hati. Merasakan kehadirannya Allah. Merasakan kehadirannya Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah innahu yarak. Beribadalah kau seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau tak mampu dan memang tak akan mampu melihat Allah, kau harus yakin bahwa Allah memperhatikan kamu. Allah tahu, mendengar, maha tahu, sampai kelipatan hati kita yang paling dalam. Hanafi, kau datang hari ini buka komal, apakah karena Allah atau karena supaya dibilang alim, supaya dibilang pinter, supaya dibilang ustad? Aku tahu Hanafi, hati-hati kata Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Maka wajar kata Rasulullah, ta'awwadhu min jubil husni, berlindunglah kalian daripada jubil husni. Ma jubil husni ya Rasulullah, apa itu jubil husni ya Rasulullah? Wadin min jahannam kata Rasulullah, lembah daripada neraka jahannam. Bahkan neraka jahannam 400 marrah, 400 kali berlindung kepada jubil husni. Neraka jahannam saja berlindung sama jubil husni. Karena dari saking ngerinya siksaan di jubil husni 400 kali. Wa ma yadkhuluhu ya Rasulullah, siapa kata sahabat yang akan masuk ke dalam jubil husni itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Al-qira' bi a'malihim. Orang-orang yang baca Quran, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang berjihad, tapi dia ingin riya, ingin dilihat oleh orang lain, amer sama orang lain. Dia tidak niat dalam hatinya untuk membesarkan Allahnya, tapi dia niat untuk membesarkan dirinya. Berapa banyak di antara kita lupa, yang harus dibesarkan itu Allahnya, bukan diri Hanafinya. Dan nanti yang masuk ke jubil husni, sebelum orang nyembah Latta, Uzza, Manna, sebelum orang menyembah matahari, bulan, bintang, berhala, yang akan masuk pertama kali ke dalam neraka adalah orang-orang alim yang dia bukan karena Allah dalam melakukan dakwahnya, safari dakwahnya, berjihadnya. Hati-hati. Teman-teman yang dirahmati Allah, karena memang sesi daripada pelajaran Aqidatul Awam sudah kelar, maka di sini sesi untuk ngobrol sambil sarapan, ya kopi pagi. Ada abangku Bang Ali di sini, ada Bunda Rose, ya kakak Bunda Rose, Bunda